Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 28. Ya. Putri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dengan sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan meminum dari cawan itu. 1 Korintus 12 ayat 2. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Iya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Iya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Iya. Mari kita bangkit berdiri. Biasa melimpah atas kehidupan anak-anak kami. Berkat kesehatan, umur panjang, dan hidup yang senantiasa memuliakan Engkau di surga. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Orang tua mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang telah memberkati dengan segala limpahnya. Guru-guru sekolah minggu juga telah memberkati. Dan sebentar mereka meninggalkan ruangan ini, masuk di dalam kelas sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarkan kebenaran Tuhan menguasai hati kita ini. Dan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14a. Ya, sekali lagi coba. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14a. Ya, coba tutup pelajarannya, lalu hafal ayat hafalannya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14a. Ya, bagus sekali. Ini suara kalian terdengar dengan jelas. Sekarang ini coba buka Alkitab masing-masing dan ya. Ya, coba lihat ayat hafalan ayat Alkitabnya itu dari mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kita baca silih berganti. Kebetulan Alkitabnya ada satu, mulai dari Kak Airin, lalu over ke Gloria, Kak Rahel, lalu kembali lagi ke Kak Airin. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dengan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu
cahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak terimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepunahannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab pengetahuan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang tidak pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dia. Terima kasih anak-anak karena sudah membacanya dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau terangkan sedikit bahwa salah satu Injil yaitu Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes mengatakan bahwa terang yang datang ke dunia itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Jadi terang yang datang ke dunia ini adalah Tuhan Yesus. Dan terang itu sebenarnya sudah ada sebelum dunia ini dibuat atau dijadikan, begitu. Jadi kita tahu bahwa kita akan merayakan Natal. Natal sendiri itu adalah kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus yang simbolnya adalah terang dunia. Ya. Jadi benar sekali bahwa Allah sudah menjadi terang bagi dunia kita. Nah, sekarang kalau Tuhan tidak datang ke dalam dunia, maka dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Ya, sehingga terang yang adalah Tuhan Yesus sendiri perlu datang untuk menerangi dunia. Ya, hebat sekali. Sekarang kita lihat, kita punya pelajaran untuk kita mengisinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Coba buka di Yohanes 1 ayat 1. Allah. Ya. Itu adalah Allah. Bisa ditulis. Nomor 2. Firman
Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia bernama Yohanes 17.